nggak mau menggatal, hidup kau tidak punya gairah. Ya, terus yang mau melirik kau siapa? Aku tanya. Ya menggatal itu aku nggak tahu ya, definisi menggatal yang kamu omongkan itu. Kalau menurutku menggatal itu mempunyai gairah hidup gitu kan. Cantik, Aku nggak tahu menggatal kamu itu langsung ngangkang gitu, aku nggak ngerti apakah begitu. Bukan maksudku menggatal seperti itu sih. Ya. Ya maksudku tuh mempunyai gairah. Dalam hidup ini kita harus punya gairah. Ya. Aku nggak tahu menggatal yang maksud kalian itu apa. Karena tadi ada yang ngomong menggatal, jadi aku ikutin aja bahasanya. Ya. Tidak bisa, kita sebagai wanita itu harus mempunyai gairah. Ya, harus mempunyai gairah. Harus mempunyai peran. Gitu. Ya, untuk membuat pasangan kita betah. Itu loh maksud aku yang menggatal itu ya seperti itu. Aku nggak tahu menggatal menurut kalian itu apa. Ya. Iya, menggatal itu ke fisik kan kita harus cantik, kita harus charming, kita harus pandai berbicara, kita harus menanamkan ilmu di otak, kita harus punya punya adab dan etika gitu. Jadi pada saat kita berbicara dengan lawan jenis, kita itu punya aura, punya sisi yang menarik gitu. Gairah, iya. Terus kamu bilang jangan mempunyai, itu gatal bukan menurut kamu? Aku nggak tahu maksud kamu gatal itu apa. Kamu kadas kurap itu bukan itu. Jangan menggatal kepada pasangan orang. Oh bodoh amat ya. Kalau saya ya harus begitu, saya harus punya prinsip saya begitu. Mereka tertarik ataupun tidak ya itu urusan mereka, bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Ya. Bukan urusan saya. Kalau saya harus mempunyai aura kecantikan, saya harus pintar, saya harus menarik, saya harus energik, saya harus membuat orang lain nyaman pada saat berbicara dengan saya. Gitu. Ya gatal aku digigit nyamuk. Ya kalau dia tertarik sama saya ya itu urusan dia, ya kan? Ya kalau dibilang orang masa saya harus, ya tidak bisa. Saya harus punya standar dalam diri saya. Apakah itu mempengaruhi orang lain itu urusan dia. Harus penampilan baik, jangan menggatal. Saya nggak tahu menggatal itu apa sih Mbak, maksudnya nelponin laki orang gitu. Ya enggak lah. Itu untuk diri kita sendiri. Aku serius sumpah. Untuk diri kita sendiri. Nah kalau kamu telepon laki orang, kalau kamu ngejar laki orang, kalau kamu cengengesan sama laki orang, menurut kamu itu menggatal. Oh itu tidak termasuk dalam kategori saya. Ya. Dalam kategori saya. Soalnya kebanyakan kalau saya kebalikannya, orang yang gatal melihat saya. Aidah, pusing kali aku. Benar yuk, tapi kalau cantik bawaan tetap cantik, apalagi dirawat tambah cantik, Masya Allah. Bahas yang enak aja. Iya, aku tuh agak-agak sedikit abstrak ya. Dengan kata kita tuh tidak harus agresif mungkin dengan laki-laki, mungkin itu kali ya. Apa itu? Jangan menggoda laki-laki suami orang misalnya, begitu ya. Host yang cerdas ini, Aida. Oh, menggatal itu menggoda laki-laki orang. Bagaimana kalau aura kita itu memang sudah aur-auran gitu. Menggoda, mungkin ada kali ya tipe wanita yang menggoda ya. Tapi kalau saya sih tidak ya, saya digoda. Saya digoda. Senang sekali saya, biarlah dia menggoda.
Ella sendiri tergoda sama saya, ya kan? Saya tidak ngapa-ngapain. Gatal itu kena jelalatan. Enggak lah. Ya, seperti itu. Kalau menggoda ya aku nggak mau lah. Tapi gini, dalam hal Inara ini ya. Dalam Inara ini ya. Kupikir ini mungkin karena pertemuan. Karena memang sudah ada aura-aura deketin aku dong gitu ya. Dan si lawan jenisnya, aduh ini gejolak birahiku sudah kemana-mana gini. Tiba-tiba ketemu gitu ya kan. Jadi nyatulah di situ ya. Jadi kenapa? Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan satu orang saja. Oh dia tuh menggatal, tidak. Mau dia udah sampai dia ibaratnya ya, sampai dia tidak berpakaian sehelai pun, kalau yang namanya orang tidak tertarik, tidak akan tertarik. Ya, prinsipnya gitu aja. Oke? Oke ya, bisa dipahami ya. Jangan suruh mami terlalu banyak cerita karena ini sudah keringatan aku. Aida, membahasnya ini pembahasan yang berat pagi ini. Aur-auran yo, ya iyalah, udah aur-auran janda, anak masih muda. Janda masih muda dieluk-elukan sama orang banyak. Yang ngeluk-ngelukan dia siapa? Aku tanya dulu. Kan kalian-kalian juga. Kalau aku mah biasa aja sih melihat dunia ini. Kalau nggak dibalas pasti nggak akan terjadi. Enggak, sayang. Jangan-jangan cowoknya duluan yang sudah menyebarkan. Kenapa? Kan tadi udah aku bilang, laki-laki di umuran segitu, dia itu masih anak remaja gitu loh. Ya kan? Benar seperti itu. Nggak haus, mami haus loh. Tapi nggak apa-apa. Aku kan olahraga. Yang jahat cowoknya sih. Iya. Aku tidak membela ya. Tetapi aku hanya ingin membuat balance. Membuat pikiran kalian itu balance. Sehingga kalian tidak terlalu menghakimi. Ya. Karena menghakimi itu tidak ada manfaatnya, apalagi kalau kita sampai mengata-ngatakan kalimat-kalimat yang jahat gitu ya, sampai kalimat-kalimat yang luar biasa gitu. Itu si dia juga kagak akan peduli, tetapi kita sudah mengotori lidah dan pikiran dan hati kita. Jadi untuk apa? Semangat ayo olahraga, iya. Jadi untuk apa gitu loh. Dan kamu harus balance dalam berpikir gitu. Ya kalau aku sih merasakan begitu berat ya yang dirasakan oleh istri pertamanya itu ya. Istri pertamanya juga pasti berat sekali gitu kan. Apalagi melihat sampai suaminya berbuat seperti itu pada perempuan lain. Siapa yang sanggup? Gak ada wanita yang sanggup. Mau dia istri ke-10 pun dia tidak akan sanggup. Apalagi ini dia istri pertama gitu kan. Tetapi kalau dia paham atas gejolak psikologis, keinginan, kebutuhan suaminya saat ini gitu kan, ya jangan selalu salahkan pihak lain sebenarnya. Jangan selalu salahkan pihak lain. Yang jelas itu adalah laki-laki ini gitu, laki-laki ini gitu kan. Nah, apakah dia bercerita kalau dia itu mau mempunyai istri lagi? Apakah dia sudah minta izin gitu kan? Ya kalau istrinya tidak mau memberikan izin, ya harusnya dia mengambil langkah yang bijak gitu. Ya kan? Seperti itu loh. Ya. Dan dulu
ucapan-ucapan si Inara ini kan sangat merendahkan ribuan wanita mungkin yang ada dalam posisi istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu ya. Tetapi ternyata apa? Dia harus telan mentah-mentah itu ucapan dia di depan ribuan orang. Malu nggak? Malu kan? Karena saya merendahkan istri-istri Nabi. Kejauhan, Mbak. Lu mah kagak. Anak kecil ya. Jangan suka memberikan statement-statement yang kamu tidak tahu artinya apa, ya. Banyak kok istri kedua orang bener banyak, ya. Banyak istri kedua nggak mau sama suami orang. Wah, kamu gawat itu ngomong seperti itu. Istri kedua, istri ketiga yang menghidupi semua istri-istri juga ada. Jangan salah loh. Jangan salah. Istri ketiga, istri kedua, istri keempat membantu perekonomian suami, sedangkan istri pertama sudah santai-santai aja juga banyak. Maklum yuk. Oke, bye-bye. Maklum yuk si bocil ngomong makanya. Nah, kalian malah saya istri kedua yang biayai abah istri pertama. Baru saya bicara ya. Baru saya bicara. Makanya kita tuh jangan asal ngomong. Gitu loh. Jangan langsung merendahkan orang gitu loh. Akhirnya apa? Telan mentah-mentah di depan 200 juta penduduk Indonesia ini ya. Makanya jangan berpikiran suzon sama orang-orang. Nah, termasuk kita dalam hal ini. Ini sebenarnya permasalahan rumah tangga yang seharusnya kita tidak bisa campurin. Cuman karena dia ini public figure, makanya jadi seperti ini dan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ya, tidak ada salah, tidak ada benar. Ya, sepertinya yang ngomong ini sudah jadi suhu ya. Ya, yang ikut kerja anak-anak dari istri pertama pada kuliah, padahal saya istri kedua. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Semua itu tergantung niat kok. Semua itu tergantung niat kok. Apalagi kalau mereka istri pertama, kedua, ketiga rukun gitu ya. Itu luar biasa gitu. Ya tapi kalau dia tidak mau ya jangan dipaksa ya. Dan kita juga jangan merasa diri kita ini bersih banget gitu. Jangan merasa kita ini apa ya? Nggak ada lah. Dunia ini dengan segala macam polemik apanya? Godaan, dinamikanya gitu ya. Dan kita tidak bisa bilang kita tidak usah menggatal, tidak apa-apa. Polemik ya. Tidak apa-apa, menggatal kau. Aku bilang menggatal. Tapi menggatallah di tempat yang benar. Polemik ya. Kau harus menggatal, kau harus punya ilmu menggatal. Sini aku ajarin. Aku ajarin. Waalaikumsalam. Poliklinik mami. Poliandri jangan dong. Yuk aku ngakak. Iya, tidak masalah. Siapa yang bilang kagak boleh? Menggatal lah di tempat itu. Nggak ada yang salah kalau suhu udah bicara. Ya, kenapa? Ya kan, rugi amat gua. Udah dikasih cuman sebentar, ibaratnya hidup cuman satu kali, terus aku harus kukuruyu gitu yang nggak ada itu, nggak ada urusan seperti itu. Aku mau cantik, aku mau menarik, ya kan? Aku mau pintar, aku mau enjoy life, aku mau bergelora, membahana cinta sayang
Aduh, ya, aku mau nyanyi, aku mau menari gitu. Semuanya. Aku mau olahraga, aku mau sehat. Tapi kalau untuk masalah itu ya aku lakukan pada tempat yang benar. Oh, tempat dan kondisi yang benar. Panutan sekali, menyala ya yuk. Pokoknya iya dong, harus menyala. Digigit semut. Aduh, digigit semut, kasihan sekali kamu. Saya menggatal di mana? Oh, saya menggatal sama suami saya. Luar biasa. Kalau lagi ada suami saya. Kalau tidak ada suami, ya saya ngoceh terus di TikTok. Ngoceh dari pagi sampai malam. Saya tebarkan kecantikan. Begitu. Saya dandan, ya kan? Tapi saya juga nggak dandan juga nggak apa-apa sih. Kata orang masih cantik gitu loh. Jijik ya. Udah muntah sana. Begitu intinya. Punya gairah. Kamu harus punya gairah dalam hidup ya. Jangan aku nggak tahu kamu belajar ilmu di mana. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, pakai pewangi nggak boleh, dandan nggak boleh. Wah, itu belajar dari mana? Nanti laki kau cari perempuan lain, kau ngamuk-ngamuk. Apa salah dan dosaku? Salah dan dosamu karena kau nggak punya gairah hidup. Aku nggak tahu kau belajar dari mana. Harus tertutup. Oh, di depan suami terbuka. Gitu dong. Bergincu, ya kan? Menarik, cantik. Oh, luap-luapkanlah itu. Loncat-loncatlah kau. Jangan kau kayak tidur aja kayak gedebok pisang kau. Dilarang dalam agama. Yang dilarang dalam agama itu kamu menyakiti dirimu dengan keadaan. Menyakiti hatimu. Mulus aku Mbak Yu. Cantik itu. Ngapain kamu musingin cantik ke orang relatif? Iya, aku nggak dipuji kau cantik pun tak apa-apa. Tidur harus kayak ular. Bersisik. Kita. Ya kan, kalau perlu kita ngelupas di tempat tidur. Gitu dah. Pandai bicara. Tidak bisa. Wanita harus punya gairah, ibu-ibu. Wanita harus punya gairah. Olahraga biar kencang, ibu-ibu ya. Biar kencang. Latihan, ibu-ibu, untuk mengerutkan. Latihan. Gimana sih, pinggangku udah sakit tapi... Ikut jogging, wangi, cantik, menarik, ya kan? Alis dilempeng-lempengin gitu kan. Pakai makeup gitu kan. Baca-baca buku sedikit, lihat-lihat berita. Jangan inaroh aja yang kalian dengerin. Inaroh itu, itu mah isu picisan itu. Bilang sama suami, yang aku mau ikutan latihan itu yang untuk merias itu, jadi perias pengantin. Gimana menurut Ayang? Oh bagus, iya modalnya gitu. Dikasih sama suami, terus kamu dandan, terus kamu cantik gitu kan ya, menarik katanya. Suami yang tadinya
Inara itu gara-gara berguru sama ini orang. Nggak mungkin anak murid saya seperti itu. Sudah jelas itu bukan lulusan dari saya. Bukan itu. Jangan. Saya loh punya ilmu tinggi seperti ini, masa anak murid saya seperti itu? Ya enggak lah. Gimana sih? Nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Oh, anak murid saya semuanya pintar, nggak kayak gitu. Ada yang nyulik, jangan dong aku diculik. Hadir, ya, gak capek ya, suka gayamu deh, oke. Nara katanya, udah ada. Nggak ada itu, saya menolak itu. Pendaftaran saya langsung saya tutup itu kalau dia melamar. Olahraga aku nih. Tips. Kalau punya anak-anak kecil. Itu, sayang itu luar biasa. Luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu ya, itu membuat keeratan antara kita dan suami. Kenapa kamu harus minta ilmu itu dari saya? Memangnya selama ini? April, udah aku bilang dia bukan muridku. Kenapa kau ngotot? Kenapa kau ngotot? Udah aku bilang aku nggak mungkin punya murid kayak gitu. Agama buat kedok ya Mbak? Iyalah, emangnya aku kelihatan agamais? Enggak kan? Santai baik. Kamu bisa baca. Ya kan? Kamu nih Buyan. Kau ini pasti kau nih adalah hatersnya aku, kau ini. Ayo, jadi kau paksa aja. Pokoknya yang jelek itu harus ada tuntunan dari aku gitu. Itu kau, ya kan? Kau udah lihat aku aja udah beda. Dia ke sana penampilannya, aku di sini. Bukan muridku itu udah jelas. April pengen punya ilmu Inarami. Nah, mungkin kau cocok lah itu, kau sama munafik gitu kau itu. Ya, kalau kita tidak ada munafik-munafik. Kita di depan, di belakang sama saja. Ya kan? Ayo, iya. Mbak, enggak golf lagi kah? Golf, tapi kemarin aku udah pukul. Buyan sama dengan Bigal. Buyan itu bangun. Kok dibilang guru Inara sih pede, kenapa dah? Aku mah enggak ada aku murid kayak gitu. Ini hujan-hujan gerimis. Aku nikmatin saja. Plus jelas iyalah. Ya kan? Aduh. Suka banget gayamu dek, gua banget. Ike. Mbak Ike. Yalah Mbak Ike, umur udah tua kayak gini apalagi yang harus kita yang harus kita takutin. Kita mah tinggal ngejalanin aja. No, ini tuh di mana? Dekat rumahku. Ngapo dewean. Semangat Mbak. Ya. Dulu tuh ada biawak di sini ya kan? Tapi aku nggak tahu kemana biawaknya. Apa diambil, dibunuh ya? Kasihan banget. Ini aku tidak pakai filter, ibu-ibu. Kan kemarin dia tidak secantik itu, emang iya? Masalahnya di mana?
Oh, biawaknya dijual. Oh, kasihannya. Padahal dia kan temen aku itu biawaknya itu. Tetap cantik katanya. Ah, Mbak. Gitu. Sudah ya, pokoknya kita lebih harus berfokus pada diri kita sendiri. Tetap punya gairah dalam kehidupan ini supaya wajah kita selalu sumringah dengan senyum dan aura yang positif gitu ya. Itulah gairah, ya kan? Gairah untuk tetap hidup, untuk tetap memberikan aura-aura positif ke orang-orang, ya. Nah, masalah yang tadi dengan kalimat itu lakukan pada saat, tempat dan waktu yang tepat, ya, dengan orang yang tepat juga tentunya. Jangan lakukan itu pada suami tetangga. Ini ya, tidak mungkin perang kita. Ya, oke. Tapi emang susah di dunia ini. Perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki, ya kan? Dan wanita-wanita mandiri itu, mereka tidak begitu membutuhkan laki-laki lagi. Susah banget. Secara laki-laki itu adalah makhluk yang paling egois. Makhluk yang merasa dia mempunyai sesuatu kalau dia merasa dibutuhkan. Sebegitu banyak potongan-potongan yang harus kita jangan berbung, yang harus kita terima dalam kenyataan ini, gitu ya. Laki-laki mandiri mana mau dia wanita yang mandiri tidak mau di underestimate oleh laki-laki. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang merasa dia mempunyai sesuatu kalau dia dianggap mampu. Begitu, ngerti nggak sih maksud saya? Tidak mengerti kan? Begitu loh. Jadi pastinya dia akan mencari wanita-wanita yang mampu mengangkat egonya. Gitu. Nah, oke, istri pertamanya punya semuanya. Punya harta, punya pendidikan, pintar, wawasan jelas, keluarga baik-baik. Tapi dia merasa hampa karena dia tidak bisa mengangkat ego suaminya. Akhirnya suaminya mencari wanita yang membuat dia merasa berarti, gitu loh. Seperti itu. Terus siapa yang harus disalahkan? Kalau dalam kenyataan kehidupan kita ini sudah seperti itu. Makanya kita wanita juga harus belajar. Ya, belajar tuh dalam artian walaupun kita punya semuanya, kalau sama suami, kita masih harus berperan sebagai wanita yang membutuhkan dia. Apa aja kayak orang lolo gitu. Kayak orang lolo, bay. Ayah, gitu. Ayah, itu loh ya. Padahal kita ngerti gitu ya. Tapi kita pura-pura bodoh. Ah, nanti laki kita enggak gitu, Mam. Gini. Oh, berarti salah ya, Mami ya. Salah, Mam. Padahal kita udah ngerti dari ujung A sampai ujung Z, gitu loh. Masa hal-hal yang kini harus aku kasih tahu ke kalian? Kan enggak dong harusnya. Padahal di belakang kita cuy, gitu kan? Udah, aku udah jalan selama dismiss. Wait. 4:40. Tadi dulu, aku mau melonjorkan kakiku dulu. Huzah. Pulang. Minum dulu, Mami. Yes.
Tunggu dulu. Aku mau minum, guys. Seminggu olahraga berapa kali? Setiap hari. Setiap hari aku jalan. Setiap hari aku apa itu namanya? Pukul bola gitu. Setiap hari olahraga, Mbak. Karena olahraga itu ya buat saya, bukan siapa-siapa. Gitu ya kan? Oke, ada lagi yang mau ngomong? Ada lagi yang mau curhat tentang sesuatu dan lain hal sebagainya? Aduh. Wangi ya, tapi aku mau kasih wangi lagi. Mana parfumku? Aida. Oh, udah habis nih. Kemana parfum-parfum kecil aku? Coba pinggir pantai, Mbak. Enak banget itu di pinggir pantai ya. Makasih ilmunya, Mbak. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Ya, Mbak. Tetap kita harus menaikkan egonya suami. Suami itu, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling mudah untuk apa itu ya, kita pegang gitu. Makanya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang dari awal. Kita harus punya ilmunya itu, kasih tahu ke anak-anak kita ya. Laki-laki itu sebenarnya mudah gitu. Asal kita tetap kasih makan ego. Apa ya bahasanya itu, kasih makan ego ya. Gitu. Tapi itu memang secara praktek dan secara teori itu beda ya. Secara praktek itu kita harus terapkan itu dan kita paham gitu ya. Kita harus paham dan benar-benar menjiwai gitu, bukan dibuat-buat gitu loh. Nah, itu harus kita tanamkan ke laki-laki, ke diri anak-anak kita perempuan. Sedangkan laki-laki ini tadi ya tentunya dari seorang ibu kita bisa menanamkan bagaimana mempunyai karakter yang jujur sama istri gitu kan. Itu kan ibu ya, karakter yang kuat itu, yang sabar segala macam. Kalau bapak itu ya hunter. Di mana-mana bapak itu mengajarkan bagaimana cara untuk survive. Untuk survive itu bahasa Indonesianya apa ya? Gitu, dalam kehidupan ini gitu loh. Bertahan, iya bertahan. Kayak gitu. Jadi kuat bertahan ya, untuk kuat bertahan, pinter melihat apa chance, kesempatan kayak gitu. Itu bapak yang mengajarkan. Tapi kalau ibu itu karakter sabar, kuat, penyayang kayak gitu. Bertahan disakitin. Sebenarnya bertahan disakitin itu adalah kalimat negatif ya. Tetapi kalau kita mau merubah menjadi kalimat positif, itu akan membuat apa ya? Akan membuat kita tuh tetap semangat menjalani hidup gitu. Disakitin tuh seperti apa? Digebukin ya. Kalau digebukin ya jangan mau ya. Tetapi kalau ya seperti contoh dengan kasus yang terjadi saat ini, bertahan disakitin. Kalau memang dia merasa cinta kepada suaminya, dia akan tahu kenapa suaminya itu melakukan hal tersebut ya. Kalau omongan gimana kakak? Omongan itu masalah kecil sih Mbak, tetapi itu memang menyakitkan ya. Bisa dibicarakan pelan-pelan sama suami. Mungkin dulu dia terbiasa dengan ucapan-ucapan seperti itu. Menurut dia itu wajar gitu. Intinya rumah tangga itu adalah
tempat kita untuk mengais amalan, ya. Ya, amalan itu bukan didapat secara gratis. Amalan itu mahal, susah, ya kan? Pengorbanan. Nah, tujuan kita berumah tangga itu apa? Itu sih. Punya suami itu untuk kita biar punya amalan. Begitupun suami ke istri. Tapi kalau sudah ada abuse di dalamnya, ya tidak bisa ya. Kita juga tidak akan membiarkan diri kita gila kalau kita sudah Waalaikumsalam. Kalau kita sudah berusaha sabar tapi malah tidak menemukan titik terang, ya kita juga harus punya prinsip dalam hidup ya. Dan itu pun tidak disalahkan gitu. Hai Vicky. Gitu ya. Tapi kalau misalnya suami kita tergoda, suami kita terlalu sibuk, suami kita apa, ya tetap harus bertahan, jangan menyerah. Apalagi menyerah kalau cuma dengan tipe-tipe Inara doang, Mama. Kecil itu mah. Menyerah sama tipe-tipe Inara kecil. Inara mau marah sama saya juga nggak masalah sih. Karena masih bocil banget itu, mah ilmunya masih cetek itu Aida. Dan sudah sangat terlihat dengan jelas mata karakter orangnya. Bagaimana itu mau dijadikan saingan oleh Mbak Mawa itu, oleh Mawa itu? Bagaimana itu? Kalau aku jadi Mawah mah silahkan. Kau jabanin sana. Mau berapa lama kau? Gak akan ku kasih kau waktu lebih daripada 3 tahun. 2 tahun kau udah kelar. Ya kan? Sekelas Mawah. Tapi bagus juga ya Mawah itu. Dia bawa tetap dia bertahan di kantor polisi ya. Kejam dia Mawah itu. Kejam. Suaminya itu ngotot itu karena apa? Karena dihalang-halangin. Makanya suaminya itu ngotot. Ya, tetapi mungkin Mbak Mawa itu sudah tidak mau lagi meladenin. Udah jijik dia mungkin karena dia melihat ya bukti itu kali ya. Coba kalau dibiarin aja sok pura-pura nggak tahu, nggak nyampe 2 tahun udah kelihatan. Sekarang aja udah kelihatan karakternya. Ibaratnya, ya kan, yang dulu aja, yang gaulnya kayak apa aja bisa pupus gitu ya. Apalagi yang sekarang gitu kan ya. Yang katanya laki-laki punya basic agama gitu-gitu. Karakter tuh nggak bisa dibohongin. Mau ditutupin pakai 7 lapis juga nggak bisa. Bener banget kakak cantik. Iya, aku tuh paling nggak mau loh. Paling nggak mau aku komen apa-apa di mana tuh di Instagram ataupun di TikTok ya tentang hal-hal ini. Aku jarang sekali berkomen. Tapi pas kemarin itu aku melihat apa ya, podcastnya dia itu di siapa? Dani itu siapa? Doni Donsu siapa itu? Ya, yang dia bilang ya apa sih? Adalah yang dia bilang itu Densu ya. Aku yang aku bilang gitu. Apa ya? Ada komennya itu yang lucu banget. Aku bilang nih orang congkaknya setengah mampus dah. Apa sih aku bilang gitu? Padahal aku itu tipe orang yang tidak mau ngejudge loh, tidak mau ngejudge gitu. Tapi ini orang sombongnya luar biasa. Apa yang menyebabkan dia sombong banget ini gitu loh? Tidak lain dan tidak bukan masyarakat Indonesia sendiri.
nggak usah kalian ngomong nih, bukan gua. Siapa yang kemarin itu mengeluk-elukan dia banget? Siapa? Kalian juga, teman-teman juga. Sudah melihat bidadari surga. Tidak ada yang namanya bidadari surga yang ngomong. Tidak ada perempuan gatal yang mau dengan suami orang. Tidak ada. Bidadari tidak akan mungkin berbicara seperti itu. Tapi karena kita ini kan sangat sangat gampang dimanipulasikan oleh pencitraan. Nah, itulah bangsa kita ini gampang sekali dimanipulasikan oleh pencitraan gitu. Ya kalian sendirilah yang membuat dia jadi gede kepala. Makanya dia jadi kayak gitu. Aku mah bukannya mau lari atau gimana, aku enggak, biasa aja. Apa ini mi aura kasih lah, kalau aura kasih mah udah ketahuan lah. Ya, tapi menurutku gini, itu kan pilihan masing-masing orang. Kita tidak bertanggung jawab dan kita tidak akan dihisap, jadi biarkan aja. Cuman masalahnya yang kemarin di podcast itu, aku tuh sampai gitu loh, sombongnya gitu loh, sombong banget sih kamu gitu. Apa sih yang bikin kamu sombong banget? Kamu sudah melakukan hal tersebut gitu, tapi kok kamu tuh nggak merasa udahlah, udah nggak ada kata-kata lagi deh. Angkuh. Ketahuan apanya tentang aura kasih? Kakak nih bekas orang gaul. Gak usah kau tanya kayak gitu. Apa kau tanya-tanya kayak gitu biar aku ngoceh gitu? Gak akan mau aku ngoceh. Iya, karena dia sudah dieluk-elukan kebanyakan, ya. Kebanyakan dieluk-elukan. Yang mengeluk-elukannya kita juga lah yang membuat dia sombong kayak gitu. Yang oh my god, wanita yang disakitin, kok bisa ya bidadari surga disakitin. Nah, ini kan kalian jadi besar kepala dia. Respect bidadari berbicara seperti itu tidak mungkin, ya. Tidak ada bidadari itu yang berbicara memberikan penghakiman kepada orang lain. Tidak ada, itu hanya berbalut saja, ya. Spill jaket ini harganya 175 apa 230-an, Mbak, ya. Ini di apa namanya itu, Asko. Gemes ya Kak sama wanita gitu, merasa dirinya benar sudah salah. Iya, dia ngomong apa gitu. Ya saya juga kan sakit. Kenapa dia bawa itu ke ini? Kenapa gini? Aku langsung gitu tanpa sadar. Aku langsung apa Betino ini? Merusak amalanku hari ini, aku bilang gitu. Lewat. Aku langsung. Benar udah salah bawa agama, iya. Saya merendahkan istri-istri Nabi, lalu mau kejauhan gak usah bawa Nabi dah. Aku nggak suka. Aku nggak suka ya, karena terlalu sombong, terlalu angkuh, merasa diri dia paling cantik. Cantik dari mana? Aku bejiji. Ngawas dia Mi. Aku serius apa ya? Kamu serius apa? Ayo Nila. Oke, ala pintar sopan. Makan oke, capek. Iya. Kalian itu udah pernah lihat dia aslinya? Kalian bilang bidadari surga itu. Udah lihat? Aku serius nikahin kamu 50 miliar. Wajah boleh cantik tapi hati kayak macan. Biasa baik. Ya bersih rainya, ya kan? Bersih rainya.
Manis, itulah baik. Minta dipercepat sebelum puasa uji nyomi. Oh, luar biasa. Ya tapi itulah kerjaan kerjaan kita orang Indonesia ini terlalu mengeluk-elukan orang sehingga dia merasa bahwasanya dia di atas angin banget gitu kan. Tadinya dia siapa, ya kan? Iya. Tadinya dia siapa gitu kan. Tetapi kan karena negara kita, cup aku idami, aku juga ida. Biasa baik aku. Dari itu biasa baik. Tidak berkelas pula. Apa? Si Lisa itu siapa? Lisa itu siapa? 50 miliar potong gaji. Potong gaji kita makan apa, Mbak? Bisa-bisa makan lutut, haha. Lisa RK. Lisa. Oh, Lisa itu. Oh, Lisa yang yang cabi-cabi orangnya. Oh, aku tidak pernah menghujat dia. Karena aku tahu scoop dan posisi dia. Dan dia terbuka untuk itu. Aku lebih respect perempuan seperti itu daripada kemenya-kemenyu gitu. Tapi dia tahu suaminya korupsi, diam-diam aja. Dari awal kan aku sudah bilang begitu. Kalau ini perempuan, kalau memang benar aku bilang gitu, anaknya itu adalah anak laki-laki, itu dia berjuang. Masalah dia apa itu tidak dikawinin segala macam, kita punya nilai kemanusiaan. Ya, kita ini adalah manusia yang punya hati dan perasaan. Ya kan? Tetapi kalau kita tahu suami kita itu bawa uang kok tiba-tiba membludak kayak gitu, terus kita diam aja, itu adalah kriminal yang sesungguhnya. Faktanya seperti itu, kalian mau terima atau tidak terserah kalian. Udah. Ya, jadi bagi aku itu sudahlah, permainan dunia ini udah tinggal senyumin aja udah. Indonesia ini tidak bisa dipungkirin, semuanya bisa dibalut oleh outfit yang tertutup. Udah begitu aja. Kalau kalian tidak tahu sebenarnya kriminal sesungguhnya itu siapa. Tapi kalau aku ngomong kayak gitu nanti kalian bilang, wah biasalah. Nanti setelah terbukti semuanya baru kalian hujat. Ya kayak sama kayak Inara inilah. Oh gitu ya. Ibu Reza Banyuwangi, bagaimana menurut Ibu Reza Banyuwangi? Siapa itu Reza Banyuwangi? I don't know. Who's Reza Banyuwangi? Kalau Lisa itu cuman ngambil duit dari lanang yang menikmati tubuhnya. Sedangkan mungkin pihak yang lain mengambil uang dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya kalian itu lebih membela yang mana? Buka mata pikiran kalian itu. Ya. Lisa mah karena laki-laki itu makan badan dia, make badan dia. Wajarlah dia. Apalagi kalau dia punya anak, tapi ternyata katanya bukan anaknya ya. Gitu. Tapi kalau duit-duit kita semua diambilin dan nikmati secara sendiri terus dia diam aja. Nah itu apa dia ceritanya? Bisa mah bekerja keras dia, banting tulang dia untuk mendapatkan uang sedikit. Tidak aku membela Lisa, tidak. Tetapi kenyataannya seperti itu. Ya, jadi kalian itu harus buka mata, buka pikiran. Jangan terlalu fokus pada penampilan. Oh, spek bidadari surga katanya Aida.
mengatakan spek bidadari surga. Inilah orang Indonesia. Iya, dia berjuang buat anak yang lainnya tuh makan uang kita. Exactly. Masukan yang cakap Mami. Kalau nggak lihat buktinya, jangan asumsi yang nggak jelas. Ya, nanti dilihat aja di KPK buktinya ya. Tapi ngomong bukti pula kau, udah jelas-jelas itu udah dimasuk ke sana. Udah dulu ya. Intinya gini teman-teman, jangan terlalu cepat mengambil suatu pemikiran, biarkan aja semuanya nanti juga, apalagi yang urusan-urusan receh kayak gitu ya, akan kelihatan dan sudah jelas apa itu namanya, sudah ada pihak yang memang mempunyai kapasitas yang sudah menanganinya gitu kan ya. Kalau masalah RK itu gitu. Jadi ya udah situ aja. Tetapi kalau kalian terlalu mengeluk-elukan seseorang gitu ya, pada saat nanti kita melihat kenyataan yang ada gitu, kalian akan kecewa gitu. Nah, jadi kalian tuh jangan terlalu gampang untuk dimanipulasikan gitu. Euforianya ke sini, bondong-bondong ke sini gitu kan ya. Euforianya ke situ, bondong-bondong ke situ. Sekarang Inara kalian hujat habis-habisan. Dulu kalian angkat-angkat seperti bidadari, spek bidadari surga gitu kan. Itu kalian itu hanya lihat itu dari dari penampilan semata. Nah, aku di sini ya hanya sekedar ya kita harus berpikiran itu bukan general ya, objektif aja ya, objektif aja gitu. Aku tidak pernah menghujat yang namanya Lisa, bahkan menurutku dia tuh lucu gitu, lucu. Kalau masalah dia dengan RK ya apa ya, ya ada barang, ada yang berminat, ada barang gitu. Jadi itu purely transaksional gitu kan ya. Tetapi yang harus kita waspadain ini adalah diam-diam cantik tapi menyedot semuanya uang-uang masyarakat ya, itu yang lebih berfokus ke situ. Kalau urusan Lisa mah apa yang harus diurusin udah jelas gitu kan. Pada paling benar sah dapat harta halal berkah dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Masuk akal omongan Ayu ini. Aku tuh terlalu banyak mengeluk-elukan gitu. Wanita besi, wanita besi. Udahlah. Ya besi lah. Aku juga jadi bersih, berlian intan emas. Kalau dihajar dengan duit puluhan miliar, mau lah aku juga. Aku tersakiti gitu kan ya. Terus orang-orang mengeluk-ngelukan aku, ibu spek bidadari cantik banget, suaminya menyakiti gitu. Nggak masalah deh, yang penting sedotan tambah banyak menggelembung di belakang aku. Ya kan? Apa itu? Lisa. Oh, itu mah receh. Tidak termasuk ke dalam hal-hal yang aku harus pakai itu ya, kaca pembesar gitu. Apa sih? Nggak jelas. Ya, saking itu nggak pentingnya gitu ya. Istri saya pasti menikmati uang rakyat gitu maksudnya Mami. Menurut Ngana? Adakah kamu yang minta cerai karena suamimu membawa uang yang kamu tidak tahu dapat uang dari mana? Ada? Adakah? Adakah? Oh enggak, kalau mantan suamiku pengusaha semua ya. Adakah yang minta dicerai karena suaminya bawa uang tidak jelas dari mana? Adanya juga semua pada diam menikmati. Kalau perlu tambah lagi. Katakan siapa yang di Indonesia yang pernah melakukan hal, kenapa Bu cerai? Saya nggak jelas suami saya bawa duit dari mana.
Saya tanya, gaji suami saya itu apa itu paling besar itu pegawai negeri paling besar berapa sih gajinya? Aku dulu pernah, tapi aku di anak BUMN. Aku SM, senior manager, gaji aku 23 juta. Itu gajiku. Itu gajiku. Terus bagaimana? Hah? Terus dia bawa uang, dia ngumpulin uang masuk 200 miliar gitu. Dari mana? Bener, bodo amat, yang penting bawa pulang. Iya. Ada kah istri? Jadi gini. Makanya aku bilang, sudah stop. Kita jangan merasa paling benar. Udahlah, dosamu, dosaku. Gitu ya. Ya. Dosamu. Jangan sok-sok paling benar dah. Kagak ada urusan sama gua. Sekarang aku nih udah mau 50 tahun. Yang kayak gini sama aku udah kelihatan dari atas sudah. Udah nggak bisa dibodoh-bodohin itu. Kalau kalian masih mau dibodoh-bodohin, itu ya pilihanmu. Dosa itu tanggung masing-masing, bener aku bilang. Jadi jangan sok-sok suci. Sampai hari ini tidak ada seorang istri sah maupun istri nggak jelas itu ya yang minta dicerai sama suami karena suaminya bawa duit 200 miliar tuh, kagak ada. Saya tanya sama suami saya, dia bawa uang jangankan 200 miliar ya, 10 miliar. Dapat dari mana? Suami saya bilang ini dapat dari proyek apa gini-gininya. Gak ada, ya kan? Adanya dikit amat Pak, 10 miliar. Tambah lagi dong. Dosa kau. Lebih berdosa daripada wanita yang bekerja dengan tulang dan raga dan keringatnya itu yang hanya dibayar 5 juta. Dosa kau sedot duit orang-orang seluruh Indonesia ini yang kelaparan, yang apa-apa itu. Ya. Berarti perempuan gak beriman yang mana nih? Masalah iman ini susah aku. Yang mana? Dia mengatakan rezeki dari Tuhan. Ya kan? Yang satunya, yang wanita yang bekerja keras dengan tulang dan keringat, yang hanya dibayar 5 juta, dia akan mengatakan, alhamdulillah aku bisa beli susu buat anakku hari ini. Jadi amalannya ini yang mana sebenarnya? Yang satunya jelas berbuat dosa, yang satunya tidak berbuat dosa tetapi mendapatkan berkah, mendapatkan uang yang gak jelas gitu. Dia bilang ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya berbuat dosa, dia mendapatkan uang 5 juta ataupun cuma 2,5 juta dibayar. Dia akan bilang, ya Allah terima kasih, ini rezeki darimu, aku bisa belikan susu untuk anakku. Yang lebih terlihat terhormat yang tadi, yang makan sebegitu banyak dosanya orang, keringat, ya. Tapi aku tidak mau jadi admin Tuhan. Capek kali hidupku. Aku tidak mau jadi admin Tuhan. Enggak mau aku, capek aku ngitung. Aku jadi dosamu, dosaku. Nggak usah merasa kalau kamu itu paling bermartabat, paling benar, paling terhormat. Kau duduk di situ semakin tinggi jabatanmu, ya hati-hati.